Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita, yang mana malam ini kita telah sampai di hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Di hadis yang kedua ini membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Alhamdulillah, tentang pembahasan tentang Islam telah dibawakan oleh Ustadz Haidar. Sedangkan pembahasan tentang iman telah dibawakan oleh siapa? Ustadz Hanafi. Malam ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala fa akhbirni anil ihsan. Di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ihsan? Jadi sebagai penuntut ilmu, ketika tidak paham maka harus bertanya kepada seorang guru. Karena di dalam hadis disebutkan as-su'alu nisful ilmi. Jadi bertanya itu merupakan separuh dari ilmu. Maka dari itu, seseorang mahasiswa, santri seperti kita harus membuang jauh-jauh rasa malu itu, membuang rasa egois, dan membuang sifat sombong itu. Karena di dalam kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi ini tuh banyak. Salah satunya ada Imam An-Nawawi Al-Jawi, di mana beliau mengarang menyarai kitab Hidayatul Hidayah. Yang kedua ada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah salah satu seorang ulama yang besar yang menjadi ulama yang di Masjidil Haram. Jadi kita sebagai mahasiswa Indonesia, kita jangan ragu, kita harus pede, percaya diri. Kita bisa meniru seperti ulama-ulama yang karismatik itu. Tapi yang malam ini kita bahas yaitu Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang kitab Al-Arba'in Nawawiyah dan kitab At-Tibyan. Disebutkan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Jadi ilmu itu akan lari dari pemuda yang sombong. Dia tidak tahu tapi tidak mau bertanya. Seperti halnya air turun deras dari tempat yang tinggi. Kita lanjutkan hadis. Qala fa akhbirni anil ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Qal, Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Di sini para ulama mendefinisikan tentang ihsan. Salah satunya al-ihsanu an ya'budal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil huduri wal muraqabati. Jadi beribadahnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia dengan menghadirkan hatinya seakan-akan dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, maka dia harus merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Di ihsan itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu maqamul ikhlas. Apa itu maqamul ikhlas? Maqamul ikhlas an ya'malal abdu ala istikhdari musyahadati lillahi iyyahu. Jadi interaksinya seorang hamba kepada Allah dan dia merasakan bahwa Allah itu melihatnya. Dan orang yang di tingkatan ini, di maqam ini disebut dengan al-mukhlis. Ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan yang kedua, yaitu maqamus syahadah. Apa itu maqamus syahadah? An ya'malal abdu ala muqtada musyahadatihi lillahi biqalbihi. Jadi interaksinya seorang hamba
kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dirinya melihat Allah dengan hatinya. Dan orang yang berada di tingkatan ini, di makom ini, disebut dengan al-arif. Siapa dengan sebutan apa? Al-arif. Jadi kita bisa membedakan tingkat yang pertama dan yang kedua dari tingkatan ihsan tersebut. Yang pertama al-mukhlis, seorang hamba yang beribadah yang merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Dan al-arif, seorang hamba yang berinteraksi kepada Allah seakan-akan dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbullah pertanyaan, Ustadz, apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Maka para ulama menjawab, kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Akan tetapi kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di surga. Semoga kita bisa mendapatkan nikmat ini yang besar ini, yaitu ru'yatullah di akhirat kelak. Amin. Kemudian dari tadi kita menyebutkan al-arif, al-ma'rifah, ahlul ma'rifah. Apa sih tanda-tanda orang yang ahli ma'rifat itu? Maka di sebuah kitab disebutkan dalalatul arifina samaniyah. Jadi tanda-tanda orang yang ahli ma'rifat itu ada 8. Yang pertama dan yang kedua yaitu qalbuhu ma'al khaufi war roja'i, yaitu hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan dipenuhi dengan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kitab Taudihatul Jaliyah, ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, di dalam melakukan dosa, maka dia harus mendahulukan sifat roja, penuh pengharapan bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Dan ketika seorang hamba dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka dia harus mendahulukan sifatnya, yaitu al-khauf. Karena sejatinya seorang hamba melakukan ketaatan itu sepenuhnya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba itu tidak menyandarkan amalnya terhadap dirinya, akan tetapi menyandarkan amalnya dan pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut apakah amalnya diterima atau tidak. Selanjutnya tanda-tanda dari ahlul ma'rifat yaitu walisanuhu ma'al hamdi wasana'i, yaitu lisannya selalu dibuat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hentinya, pagi, siang, malam. Lisan itu tidak kering dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu wa ainahu ma'al haya'i wal buka, itu matanya dipenuhi dengan rasa malu dan buat untuk menangis tiap saat. Mata malu karena malu dibuat untuk berbuat kemaksiatan, dan matanya dibuat menangis karena selalu memikirkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tanda-tanda selanjutnya yaitu wa iradatuhu ma'at tarki war ridha, yakni tarkud dunya wa talabu ridha maulah. Jadi meninggalkan dunia dan lebih memilih pada akhirat. Bagaimana caranya? Kita tidak meninggalkan semua yang di dunia ini, tapi kita mengambil secukupnya yang kita akan bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sesuai dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu dari dunia, dan mencari ridha Allah dan mengutamakan selalu ridha Allah dari selainnya. Itulah tanda-tanda ahli yang ma'rifat.
Kemudian ada perkataan dari Sayyidina Hasan tentang tambahan tanda-tanda ma'rifat, yaitu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa dunya kariha. Jadi man arafa Allah, barang siapa yang mengenal Allah, ahabbahu, pasti mencintainya. Wa man arafa dunya, dan orang yang mengenal dunia, kariha, pasti dia akan benci dengan dunia tersebut. Karena dunia itu sifatnya alfaniyah, az-zailah, yaitu akan rusak dan akan hilang. Sedangkan Allah al-baqi, yaitu yang maha kekal. Kemudian apa sih hal-hal yang bisa menyampaikan kita dalam ma'rifat pada Allah? Yaitu kita harus belajar ilmu tasawuf. Salah satunya bertaubat. Di dalam kitab Tajul Arus disebutkan orang itu diibaratkan dengan wadah yang baru. Ketika dibuat masak, pasti akan ada warna hitam di panci tersebut. Ketika tidak langsung dibersihkan, maka wadah itu akan semakin hitam dan akan sulit untuk dibersihkan. Sebagaimana dengan hati, ketika dibuat untuk maksiat dan tidak langsung bertobat pada Allah, maka hati itu juga akan gelap, keras, sehingga sulit untuk dibersihkan juga. Maka kita sebagai seorang mukmin, ketika melakukan kemaksiatan, kita harus fauron, bersegera, cepat-cepat bertaubat pada Allah, sehingga kita bisa membersihkan hati itu dengan sempurna. Ada sebuah kisah taubatnya pemuda yang pernah membunuh 99 orang. Pemuda ini bertanya-tanya, apakah ada orang yang pintar di bumi ini? Maka dia diarahkan untuk datang ke seorang rahib dan bertanya pada seorang rahib, apakah taubat saya masih diterima? Dan dia bercerita, saya pernah ini. Dan si rahib pun menjawab, tidak bisa. Maka pemuda itu pun membunuhnya. Genaplah dia membunuh 100 orang. Tapi di sini pemuda ini tetap pengen berubah dan bertanya, apakah masih ada orang yang pintar di bumi ini? Maka dia diarahkan pada seorang ulama. Dia datang dan bertanya, ya Syekh, apakah tobat saya ini masih diterima? Saya pernah melakukan ini membunuh 100 kali dan apa-apa itu semua. Maka saya ini menjawab dengan bijak dan hati yang bersih, Allah menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawa itu sampai. Maka ulama ini mengarahkan pemuda tersebut untuk pindah, berhijrah dari tempat yang buruk itu menuju sebuah masjid untuk belajar di sana, untuk mendapatkan hidayah Allah, bimbingan Allah, merubah dari keburukan menjadi orang yang lebih baik. Ketika mulai perjalanan menuju masjid tersebut, langkah demi langkah dibersamai dengan istighfar, taubat pada Allah, Allahu Akbar. Allah mewafatkan pemuda ini di tengah perjalanan. Maka datanglah dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab, berebutan, pemuda ini akan saya bawa. Yang malaikat rahmat mengatakan, pemuda ini saya akan bawa ke surga karena dia telah bertaubat pada Allah. Malaikat azab pun berkata, enggak, pemuda ini akan saya bawa ke neraka karena dia belum melakukan kebaikan. Maka datanglah malaikat yang ketiga yang menjelma menjadi manusia sebagai penengah kedua malaikat tersebut dan menyuruh mengukur jasad pemuda ini. Dan ternyata pemuda ini jasadnya lebih dekat kepada masjid daripada tempat tinggalnya yang buruk itu. Jadi kita bisa melihat seorang yang pernah melakukan kemaksiatan, sebesar apapun kemaksiatan, jika dia ada tekad untuk menjemput hidayah itu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan taubatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap harinya tidak kurang beristighfar dari 70 kali. Maka sepatutnya baik untuk kita sebagai umat Nabi
maka harus lebih beristighfar lebih banyak untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, diberi hidayah, dan kita mampu menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.